Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Uang kuno kertas seri wayang merupakan seri paling favorit dan paling diburu oleh para kolektor. Alasannya karena uang seri wayang ini memiliki penampilan yang indah, unik, artistik, nominalnya yang lengkap dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi sehingga menyebabkan seri ini mengalami kenaikan harga yang luar biasa. Tidak heran banyak kolektor baik pemula maupun senior yang seringkali mengalami kesulitan untuk melengkapi seri ini. Selain itu, tampilannya yang sederhana namun elegan menjadi nilai tambah tersendiri bagi para kolektor uang kuno. Sebenarnya ada seri lain yang sama-sama menggunakan penari Jawa sebagai desain utamanya. Namun di video kali ini kita akan membahas yang dikeluarkan oleh pihak Belanda, lebih tepatnya Bank Negara Belanda, karena seri satunya merupakan keluaran pemerintah militer Jepang. Uang gulden seri penari Jawa atau seri wayang orang adalah seri ke-7 yang dikeluarkan oleh De Javasse Bank yang dicetak pada tahun 1933 hingga tahun 1939. Memiliki 8 pecahan dengan motif yang berbeda. Yang menjadi ciri khas dari uang ini adalah penggunaan penari wayang orang sebagai desain depannya. Adapun uang seri ini terdiri dari nominal 5 gulden, 10 gulden, 25 gulden, 50 gulden, 100 gulden, 200 gulden, 500 gulden, dan pecahan yang paling tinggi adalah 1000 gulden. Dan terdapat 14 variasi tanda tangan. Pecahan kecil yaitu pecahan 5, 10, dan 25 gulden masing-masing memiliki 3 variasi tanda tangan, sedangkan pecahan besar hanya 1 variasi saja. Dan di video kali ini kita akan mereview uang kuno kertas pecahan 5 gulden seri wayang. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berserat, berukuran panjang 140 mm dan lebar 74 mm. Pada bagian depan didominasi warna coklat dan memiliki warna dasar putih. Pada bagian depan atau bagian overse sebelah kiri terdapat gambar utama penari wayang orang, khusus nominal 5 gulden merupakan satu-satunya pecahan yang bergambar seorang penari. Sedangkan pada pecahan lain, seri wayang terdiri dari 2 orang penari. Pada bagian sebelah kiri gambar terdapat angka 5 berwarna putih sebagai nilai nominal uang ini. Selain angka 5, di sebelah kiri terdapat tag bertuliskan Batavia dan tanggal dibuatnya uang ini. Uang ini diterbitkan pertama kali pada tanggal 23 April tahun 1934. Pada bagian kiri bawah terdapat nomor seri yang terdiri dari 2 huruf dan 5 angka. Pada bagian tengah dan kanan atas terdapat tanggal yang sama dengan tanggal pada bagian samping kiri mata uang. Tanggal tersebut berwarna hitam dan berukuran kecil. Di bawahnya terdapat tag berwarna putih berukuran besar yang bertuliskan De Javasse Bank. De Javasse Bank merupakan bank swasta di era kolonialisme Belanda yang merupakan cikal bakal Bank Indonesia. Kemudian di bawahnya terdapat tulisan berbahasa Belanda yang bertuliskan Betal and Tonder. Kemudian di bawah tulisan Betal and Tonder terdapat teks bertuliskan 5 gulden yang diapit angka 5. Angka 5 di sebelah kiri berwarna putih dan angka 5 di sebelah kanan berwarna hitam. Kemudian di bawahnya terdapat nomor seri. Di bawah nomor seri terdapat tanda tangan sekretaris dan presiden De Javasse Bank. Yang menarik, uang pecahan 5 gulden ini memiliki 3 variasi tanda tangan, antara lain 1. Variasi tanda tangan Plastering dan Bewitcher. Pada waktu itu Plastering menjabat sebagai sekretaris De Javasse Bank, sedangkan Bewitcher sebagai presiden direktur
De Javase Bank. Variasi ini diedarkan pada tahun 1934 dan 1937, merupakan variasi paling sulit ditemukan sehingga memiliki harga paling mahal di antara variasi pecahan 5 gulden lainnya. Yang kedua adalah variasi Wyvern dan Bewitcher tahun 1937 hingga 1939, dan yang ketiga adalah variasi R.A. Smith dan Bewitcher tahun 1939. Pada bagian belakang atau bagian reverse terdapat kombinasi berbagai warna, namun warna coklat adalah warna yang paling dominan. Pada bagian kiri atas terdapat angka 5 berwarna ungu. Angka 5 lainnya juga terdapat di bagian sebelah kanan atas berwarna hijau dengan latar belakang pola dari garis bergelombang. Pada bagian belakang terdapat lingkaran-lingkaran konsentris persegi 8. Kemudian pada sudut bagian kiri terdapat huruf J, sedangkan di kedua sudut bagian kanan terdapat huruf B. Kemudian di bagian kiri dan kanan terdapat teks undang-undang. Uniknya teks tersebut menggunakan 4 bahasa, yaitu bahasa Jawa, bahasa Arab, Mandarin, dan Belanda. Pada teks sebelah kiri sama-samar terdapat huruf J berwarna putih, sedangkan pada teks sebelah kanan terdapat background huruf B berwarna putih berukuran besar. Uang ini memiliki pengaman berupa watermark atau tanda air berupa huruf J dan B yang tersebar di seluruh kertas. Huruf J, B tersebut merupakan singkatan dari Javase Bank. Pada margin sebelah kiri bawah tertera Microtech bertuliskan Johan NCD & Zonen yang merupakan perusahaan percetakan yang mencetak uang ini. Setiap uang kertas pasti ada pelukisnya. Untuk seri wayang ini, nama pelukis tercetak dengan jelas di margin bagian kanan bawah di sisi belakang, di mana pada bagian margin kanan bawah terdapat Microtech yang bertuliskan Leon Sachet Fake. Fake merupakan singkatan dari Facet yang artinya adalah visual art atau pelukis. Jadi tulisan Leon Sachet Fake artinya uang ini digambar atau dilukis oleh Leon Sachet. Siapakah orang yang bernama lengkap Mr. Karel Adolf Leon Sachet ini? Ternyata beliau adalah seorang seniman multitalenta asal Belanda yang sangat terkenal, yang juga merancang uang-uang Gulden Nederland Bank. C.A. Leon Sachet banyak membuat rancangan furniture, batik, karpet, poster, lukisan, dan tentu saja uang kertas. Selain melukis seri wayang, salah satu mahakaryanya adalah uang kertas de Nederland Bank pecahan 100 gulden tahun 1944. Dalam merancang uang kertas, pemilihan gambar utama sangat penting. Gambar tokoh utama wayang orang pada seri ini sangat hidup dan bagus sekali. Begitu bagusnya sehingga lebih mirip hasil fotografi daripada lukisan. Dan memang benar, berdasarkan penelitian pada versi artist drawing milik seorang teman kolektor, ternyata gambar wayang pada seri ini merupakan foto yang digunting dan ditempel. Baru setelah itu digabung dengan lukisan latar belakangnya. Mari kita lihat perbandingan gambarnya. Dalam merancang dan menggambar uang kertas, Leon Sachet pasti telah meneliti dan memilih tokoh wayang tertentu yang pantas ditampilkan. Tokoh wayang tersebut dipastikan bukan rekayasa dan harus dikenal oleh mayoritas masyarakat pengguna, yaitu masyarakat Pulau Jawa. Penari Jawa dipilih karena memiliki kedekatan dengan penguasa lokal dan orang-orang Eropa lebih familiar dengan Jawa berkat catatan para penguasa sebelumnya, yaitu Raffles dari Inggris. Wayang yang merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia ternyata sudah lama menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, pemerintah Hindia Belanda gencar mempromosikan wisata kebudayaan yang ada di Pulau Jawa, baik dari sisi barat hingga sisi timur Pulau Jawa. Menurut David Irvin, wayang secara garis besar dapat dibedakan menurut ukuran, bentuk, warna, dan busana yang dipakainya. Untuk perbedaan lebih lanjut dapat dilihat dari bentuk karakteristik muka, aksesoris yang dipakai, dan bentuk tangan.
Hal-hal tersebut dapat menjamin bahwa tiap karakter memiliki ciri khas yang dapat dikenali dan membuatnya berbeda dengan karakter wayang lainnya. Pada uang kertas pecahan 5 gulden seri wayang menampilkan karakter tokoh wayang dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memakai sanggul menyerupai ekor kadal. Yang kedua, sanggul memakai perhiasan Garuda yang menghadap ke belakang. Dan yang ketiga, berkulit kehitaman. Yang keempat, wajah sedikit berdongkak dengan mata jahitan atau agak sipit seperti benang jahit, menandakan tokoh yang baik. Berlawanan dengan mata telengan yang bulat besar atau mirip kelereng seperti pada tokoh kesatria atau raksasa. 5. Memakai kalung putra atau kalung berbentuk bulan sabit. Perbedaan ciri-ciri tersebut maka dapat dipastikan kalau tokoh wayang tersebut adalah Raden Samba. Raden Samba atau yang sering disebut sebagai Wisnubrata adalah seorang tokoh yang digambarkan memiliki watak yang galak, pandai berbicara, bersuara nyaring, cerdik, sombong, agak pengecut, dan selalu enaknya sendiri. Raden Samba merupakan anak kesayangan Prabu Kresna, Raja Dwarawati dengan permaisuri Dewi Jembawati, dan sewaktu lahir Raden Samba berwujud kera karena ternyata kakeknya Resi Jambawan adalah seekor kera. Karena itu tidak heran kalau Samba berkulit kehitaman dengan wajah sedikit monyong. Walaupun demikian, dia digambarkan memiliki wajah yang sangat tampan. Dia juga memiliki banyak saudara dan salah seorang adiknya ada yang kulitnya berbulu dan berekor, warisan kakeknya yaitu Gunadewa. Menurut cerita, Raden Samba adalah titisan Dewa Hyang Drema yang beristrikan Dewi Dremi. Mereka saling berjanji untuk berjumpa di dunia sebagai suami istri. Dewa Hyang Drema menitis menjadi Raden Samba, sedangkan Dewi Dremi menjadi Dewi Angyanawati, tetapi terjadi kekeliruan besar. Dewi Angyanawati salah pilih jodoh. Entah mengapa dia mengikuti Raden Boma Surya sebagai suaminya. Selanjutnya, entah bagaimana kedua sejoli tersebut saling bertemu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, maka Raden Samba ingin sekali mempersunting Dewi Angyanawati, tetapi tidak mungkin terjadi karena si Dewi telah dipersunting duluan oleh Raden Boma. Samba nekat, dia berselingkuh dengan si Dewi, tetapi sayangnya kurang pintar, mereka ketahuan, maka Samba ditangkap dan tubuhnya dicincang sampai hancur oleh tentara Raden Boma. Tidak bisa menerima kalau putra kesayangannya dicincang oleh Boma, maka Prabu Kresna, ayahanda Samba yang sangat sakti mandaguna, berhasil menghidupkan kembali sang anak dan terjadilah pertempuran terhebat yang melebihi Perang Dunia Kedua. Apalagi si Boma memiliki kekuatan super Pancasona Bumi, di mana akan hidup kembali bila jasadnya menyentuh bumi. Setelah perang hebat yang memakan jutaan jiwa, akhirnya Prabu Kresna berhasil membunuh Boma dengan memasang jaring di tubuhnya sehingga jasad Boma tidak menyentuh bumi lagi dan tewas untuk selama-lamanya. Raden Samba pun bisa hidup kembali dengan pujaan hatinya sang Dewi Angyanawati. Raden Samba tidak memiliki kesaktian mirip seperti pecahan yang diwakilinya, yaitu pecahan 5 gulden alias biasa-biasa saja, tetapi dia sangat pandai berbicara sehingga memikat banyak wanita. Mirip juga dengan pecahan yang diwakilinya yang banyak digunakan dicari kebanyakan orang. Ingat, pecahan 5 gulden waktu itu nilainya cukup besar bagi orang biasa, apalagi berupa kertas yang lebih mudah disimpan daripada logam sen yang berat. Pecahan 5 gulden adalah pecahan kecil yang biasa-biasa saja, tidak ada kesaktian, tetapi disukai banyak orang. Walaupun hanya pecahan kecil, jangan dianggap remeh, karena di belakangnya ada backing sang ayah. Dalam hal ini mungkin The Java Sepeng atau pecah-pecahan yang lebih besar yang memiliki kesaktian luar biasa yang siap membela dan bertempur dengan siapa saja yang mengganggu ketentraman sang putra. Dari cerita di atas tampak bahwa Samba adalah tokoh biasa yang karena ketampanannya serta keahliannya berbicara disukai banyak wanita. Tetapi walaupun tidak memiliki kesaktian, jangan berani-beraninya menghina, apalagi membunuh dia, karena di belakangnya terdapat kekuatan super sang ayah yang bila perlu bisa menghidupkan kembali sang anak. Terbukti dengan munculnya wajah sang ayah pada pecahan yang lebih besar.
Demikianlah ceritanya dan mengapa Leon Sasset memilih tokoh ini sebagai wakil dari pecahan 5 gulden. Sangat mungkin karena pecahan ini menyerupai karakter si Samba. Bagaimana menurut teman-teman semua? Ternyata betapa besar makna yang dikandung pecahan ini. Bukan hanya gambarnya saja yang indah, tetapi pemilihan tokohnya pun tidak sembarangan. Walaupun hanya pecahan terkecil, tetapi benar-benar merupakan sebuah mahakarya. Dapat dibayangkan bagaimana dengan pecahan besarnya. Karena itu tidak heran uang menjadi primadona dan sangat digemari oleh setiap kolektor lokal maupun mancanegara. Lalu siapakah nama asli pemeran tokoh Raden Samba pada uang pecahan 5 gulden seri wayang ini? Seorang numismatik di Facebook menebak jika gambar pada uang pecahan 5 gulden tersebut adalah sahabat dekat dari almarhum Profesor Dr. RMN Purbacaraka. Beliau adalah doktor dan guru besar pertama di Indonesia. Gelar doktornya didapat komplit dari Leiden atas promosi dari Snoek Groensje. Mereka berdua adalah pendiri Java Institute bersama Profesor Purbacaraka. Beliau adalah almarhum Profesor Pangeran Aryo Hussein Jayadiningrat. Namun setelah saya telusuri dari berbagai situs, saya belum menemukan informasi atau fakta jika beliau adalah seorang penari wayang orang. Kemudian sebuah koran Belanda, New Haarlemse Koran, yang terbit pada 7 Juli tahun 1936 pernah mengisahkan tentang isu skandal potret wayang orang Sriwedari yang tergambar dalam mata uang gulden. Koresponden dari New Haarlemse Koran menulis dalam kolom beritanya bahwa investigasi serius ditujukan kepada The Javasse Bank yang secara sengaja tidak meminta izin kepada pihak wayang orang Sriwedari untuk menerbitkan uang bergambar pemain wayang. The Javasse Bank mengeluarkan seri uang baru kertas senilai 5 florin atau gulden, tulis koresponden. Menurut laporannya, uang kertas senilai 5 florin itu diterbitkan pada tanggal 1 April 1935. Dalam uang kertas baru tersebut terpaku sosok lakon wayang orang Sriwedari yang tidak diketahui namanya. Menurut pihak The Javasse Bank di Batavia belum meminta izin atas kewenangan penerbitan potret pemainnya dalam uang tersebut. Potret pemain wayang itu digambarkan dengan sosok Sombo atau Raden Samba, barangkali nanti jadi uang. Begitulah ujar pihak The Javasse Bank dari pengakuan sang lakon wayang sesaat akan meninggalkan pemotretan. Parahnya, sang pemain yang wajahnya terpajang di wajah uang 5 gulden itu tidak menerima 1 sen pun dari hasil pemotretan. Lantas Komite Wayang Orang Sriwedari segera melaporkannya ke pengadilan demi menuntut keadilan untuk pemain yang dimintai potretnya. Sebagaimana perundang-undangan Hindia Belanda, jika The Javasse Bank terbukti bersalah, nomor 35 Undang-Undang Hak Cipta akan mendapat hukuman berupa penghancuran uang kertas baru itu dan atau membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Namun belum jelas apakah gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak Sriwedari atau pihak BJP. Silakan jika ada sobat YouTube yang mengetahuinya bisa menulisnya di kolom komentar. Sampai saat ini saya belum mengetahui siapakah nama asli tokoh pemeran Raden Samba pada uang 5 gulden seri wayang tersebut dan mengapa wajahnya dipilih untuk ditampilkan di uang pecahan 5 gulden seri wayang. Jika sobat YouTube ada yang mengetahui, silakan memberikan tanggapannya di kolom komentar. Pecahan 5 gulden adalah merupakan pecahan terkecil dari seri wayang dan merupakan pecahan yang paling mudah didapatkan. Pecahan umum ditemui oleh masyarakat Nederland Indi atau Hindia Belanda adalah pecahan 5 hingga 25 gulden. Sedangkan pecahan di atas 25 gulden umumnya digunakan untuk transaksi atau pembayaran sebuah proyek instansi atau kegiatan ekspor-impor. Setidaknya keberadaan uang kertas seri ini berdampak pada banyaknya orang Eropa yang berkunjung ke Hindia Belanda, entah untuk urusan pelancongan atau urusan bisnis di dekade tahun 1930-an. Penyebaran uang kertas gulden Hindia Belanda umumnya berlaku kepada para pekerja atau pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Penggunaan uang kertas yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan koin dimanfaatkan pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar, baik secara internal, setiap instansi dan penguasa lokal maupun eksternal, pengusaha dan investor Eropa dan lainnya.
Khusus di Hindia Belanda, uang kertas yang nominalnya besar dapat digunakan sebagai daya tarik wisatawan asing khususnya Eropa untuk datang ke sini. Maka dalam cetakan berikutnya dibuatlah banknot atau uang kertas yang memiliki identitas khusus dari wilayah jajahannya. Soal harga bermacam-macam di numismatis, dikenal beberapa tingkat kondisi atau grade, antara lain UNC atau uncirculate atau sangat baik, SF, extremely fine atau baik, dan good cukup. Semakin tinggi grade atau semakin bagus kondisi koleksi, harga akan semakin mahal. Jadi jangan anggap enteng uang kadaluarsa. Koleksi ini bila berkondisi cukup baik akan menjadi benda investasi untuk jangka waktu jauh ke depan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, uang kertas Gulden Penari pernah mengalami kebijakan pengurangan nilai dalam aturan gunting Sarifuddin, di mana uang keluaran di Java Bank, pemerintah militer Jepang dan Nikah digunting. Benar-benar digunting jadi dua bagian oleh petugas pemerintah Republik Indonesia, di mana sisi kanan uang tersebut diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan sisi kiri digunakan sebagai alat transaksi yang sah. Nilainya pun juga ikut berkurang. Anggap saja uang 5 gulden yang utuh saat dipotong jadi dua bagian, kita hanya memegang setengahnya saja, yaitu 2,5 gulden atau 2,5 rupiah saat itu. Sebab separuhnya lagi masuk ke kas negara pada tahun 1950-an. Jika sobat YouTube menyimpan uang jenis ini dan berniat ingin menjualnya, bisa menghubungi nomor WA saya yang tertera di kolom deskripsi. Siapa tahu harganya cocok ya. Demikianlah video kita kali ini tentang uang kertas pecahan 5 gulden seri wayang yang dilansir dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat YouTube semua. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis dan agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran, salawase.